Shalom semuanya. Ya. Selamat sore. Waduh, masih semangat ya? Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum saya mulai sharing pada malam hari ini, supaya kita lebih semangat lagi ya, saya mau kasih satu kuis. Nah, ini tebak gambar ya, tebak gambar. Kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Nah, Sisil udah tahu, jangan ya, Sisil. Ada yang tahu? Iren? Apa? Bukan, salah, sayang sekali. Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada yang tahu ya? Bukan, itu kan gambarnya apa yang pertama? Buah per ya. Terus yang kedua, hati. Nah, siapa dibilang perhatian ya? Perhatian, luar biasa ya. Buah pir, hati dan simbol N ya. Perhatian ya, luar biasa. Ya supaya nggak ngantuk ya. Nah, sekarang kenapa kok saya mau bicara tentang perhatian? Di sini perhatian bukan perhatian yang perhatian bukan ya, tapi perhatian kita kepada orang lain atau care gitu ya. Karena menurut saya zaman sekarang ini ya, hidup zaman sekarang ini kan hidup semakin susah ya, ekonomi juga lagi sulit gitu ya. Jadi apa ya, untuk memperhatikan orang lain tuh menjadi sebuah dilema, semakin menurun dan sebuah dilema. Kenapa ya? Karena satu sisi kita mikir boro-boro mau perhatian sama orang lain, ngurusin diri sendiri aja susah ya, ngapain kita perhatian sama orang lain. Terus yang kedua juga sekarang dengan maraknya multimedia dunia ini ya, sosial media luar biasa. Saya sengaja sih supaya kalau Anda ngantuk apa enggak gitu ya. Dengan sosmed di mana-mana gitu kan, kadang-kadang orang tuh jadi negative thinking. Kalau ada orang perhatian, orang baik ini, apa benar ini paling gara-gara kamera, di depan kamera gitu ya, pencitraan dan segala macam. Jadi semakin orang tuh udah pertama males karena sudah susah ngurusin diri sendiri, yang kedua juga orang lain paling negative thinking gitu ya. Tapi izinkan saya malam hari ini kembali ingatkan kita semua bahwa memperhatikan orang lain itu hal penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, karena kalau kita lihat di perikop di Matius 22 ya, di perikop hukum yang terutama ya, saya baca di ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi perhatian pada orang lain itu adalah suatu tindakan nyata dari kasih yang kita miliki untuk orang lain ya. Jadi kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, berarti kita tidak mengenal Allah ya. Sesuai di ayat di Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih ya. Lalu kita ini kan sebagai anak Tuhan sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan secara cuma-cuma ya. Beberapa minggu lalu Bapak Christian Teh juga udah menyampaikan tentang Amazing Grace ya. Kalau mungkin yang belum mendengar bisa klik di link bagian kiri. Itu nanti bisa lihat ya videonya Bapak Chris Teh tentang itu. Lalu waktu hari Kamis kemarin, waktu Hope, Cadence juga luar biasa ya, ini Tuhan sudah memakai anak yang begitu muda bisa memberkati kita semua. Cadence juga mengingatkan bahwa kita harus selalu memegang teguh keselamatan di dalam hidup kita ya. Jadi tanggung jawab kita ini sebagai anak Tuhan, kita membagikan apa yang kita punya kepada orang lain ya. Nah, jadi kita ini dengan memperhatikan orang lain itu juga bisa menjadi sebuah alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Dengan penginjilan, kita bisa memperhatikan orang lain juga kita tuh kayak pakai palu untuk mukul batunya gitu ya, langsung dengan firman Tuhan. Tapi dengan mengasihi, dengan memperhatikan orang lain itu kayak batu ditetesin air, pelan-pelan
lama-lama pasti lubang dong batunya ya, pelan-pelan jadi lubang. Jadi kalau kita ini misalnya ada orang kasih perhatian kepada kita. Kalau orangnya itu sungguh-sungguh memperhatikan kita, tulus dari hati, kita yang dikasih perhatian bisa merasakan dong, ya, bener nggak? Contohnya kalau misalnya kan banyak anak muda di sini ya, kalau ada orang yang sedang suka sama orang gitu ya, sama misalnya cowok lagi suka sama cewek gitu, pasti dong kasih perhatian yang lebih ya untuk mendapatkan hatinya gitu. Kayak dulu kan saya waktu ngejar istri saya, Vina juga saya kasih perhatian yang lebih. Sampai pasti dia merasakan gitu. Banyak saingan tapi mungkin saya yang lebih memperhatikan. Jadi itu pasti bisa meluluhkan hatinya. Mungkin yang lain sini juga, yang muda-muda nggak tahu ya. Mungkin pasti sama dong caranya. Mungkin medianya, mungkin zaman dulu kan belum ada macam-macam, sekarang udah berbagai macam. Tapi saya yakin dan percaya dengan perhatian itu kita pasti bisa meluluhkan hati seseorang gitu ya. Nah, malam hari ini saya mau bagi 3 hal tentang memberi perhatian kepada orang lain ya. Yang pertama itu why gitu. Pak Ibrahim apa kalau why, kenapa Pak Ibrahim? Ini bukan yang kayak Pak Ibrahim kemarin ya. Why di sini tuh kenapa kok kita harus kasih perhatian kepada orang lain? Jawabnya simpel ya. Karena kita juga memiliki Tuhan yang sangat perhatian kepada anak-anaknya ya. Kalau kita baca di Bible pasti begitu banyak cerita di Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan begitu memperhatikan anak-anaknya. Tapi saya mau ambil contoh yang paling klasik ya di Alkitab, yaitu waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau nanti saudara mau baca tuh di Keluaran ya, tapi saya mau ambil di Keluaran 3 ayat 7-8 yang berkata demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun tangan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari 2 ayat ini kita bisa lihat ya, ini tuh ciri-ciri apa sih yang perlu kita, kalau kita tuh memperhatikan orang lain ya. Saya garis bawahi itu beberapa di situ. Yang pertama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Yang kedua tuh dia bilang, aku telah mendengar seruan mereka. Yang ketiga dia juga sekali lagi bilang mengetahui penderitaan mereka. Dan yang keempat itu melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ini tuh apa ya, ciri-ciri yang kita juga harus miliki kalau kita tuh memperhatikan orang lain ya. Pertama kita lihat mungkin ada orang, kita perhatikan kalau mereka tuh ada kesengsaraan, terus kita bisa mendengar itu juga memperhatikan ya. Menjadi pendengar yang baik itu enggak gampang ya. Mungkin banyak orang bisa jadi pembicara yang hebat, tapi enggak banyak juga orang yang bisa mendengarkan atau jadi orang yang pendengar dengan baik. Lalu tadi yang ketiga itu kalau kita sudah mengetahui, kita juga harus bertindak ya. Kita harus memberikan suatu pertolongan atau membantu orang ini untuk keluar dari masalahnya ya. Tadi kalau Tuhan kan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masalahnya selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, itu kan kita ketahui semua ya kalau bangsa Israel itu bukan bangsa yang selalu nurut, yang selalu baik-baik saja. Mereka tuh sering ngeluh ya, sering bersungut-sungut, sering banyak pokoknya sering sering meminta hal yang lebih dari Tuhan gitu. Kalau kita mau memperhatikan orang, ternyata orangnya nih malah istilahnya tuh kalau di bahasa Indonesianya dikasih hati minta rempela ya. Mungkin kasihan nih Ate mungkin nanti yang terjemahin. Good luck ya Ate ya. Jadi contohnya gini ya, misalnya nih kalau saya lagi sakit gini ya, terus mungkin Kristeh ini kan telepon saya biasanya ya. Bro,
lagi sakit ya katanya ya. Iya nih bro, ya kan sakit ya. Wah iya nih bro, lagi gak enak badan. Biasanya kan kalau kita nih saking telepon-telepon kalau lagi sakit gitu kan, yang pertama mau dibayar makan nggak gitu, mau bayar makan nggak? Gitu. Waduh, boleh juga nih saya belum makan nih. Mungkin di pikirannya Chris ini kan, dia kan tinggal di Sunnybank Hills gitu ya. Ah paling ya orang masih minta kalau nggak Sunnybank ya Kalamvel lah, yang on the way lah ke rumah saya gitu mungkin ya. Tapi saya bilang, aduh aku lagi pengen ini bro, lagi pengen makan anyong. Tolong ya, tolong beliin di Anyong kan nggak jauh-jauh amat kan, cuma di Gold Coast gitu kan. Nanti sekalian ya pulangnya aku pengen chat time nih ya, milk tea pakai Pulse, half sugar and half ice ya, halus bener gitu. Coba kalau Anda gitu, perasaan Anda gimana? Apakah Anda tetap wah puji Tuhan ya teman saya ini ternyata masih bisa minta yang gitu-gitu gitu, atau wah ini kebangetan ya, udah mau dikasih, tapi kok nggak ya mikirin orang masa dari Sunnybank harus ke Gold Coast dulu ya, untuk beri makanan. Tapi apa, kalau kita lihat Tuhan ini luar biasa ya, dia lihat bangsa Israel kayak gitu, apakah dia tidak memberikan apa yang diminta? Dia kasih apa? Kasih tiang awan, ya, tiang api, kasih mana, kasih burung puyuh, kasih kemenangan demi kemenangan untuk bangsa Israel. Jadi kita ini bisa melihat bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat memperhatikan sampai hal-hal yang paling kecil. Ya, kadang-kadang kita tuh apa ya, nggak kepikiran gitu. Kalau sampai hal-hal yang paling kecil gitu. Kita kan biasanya kalau lagi FOG ya, lagi Family of God, kan kita selalu share, siap orang tuh share tentang kebaikan apa yang dia terima dari Tuhan gitu ya. Saya ini sering, mungkin yang lain juga ya, saya sering tercengang sama terpukau gitu, sampai kok bisa ya Tuhan tuh perhatikan sampai hal-hal yang kecil gitu. Karena kita ini sebagai manusia kadang-kadang, karena mungkin kita dalam pergumulan, kita lagi doa untuk minta tar, yang misalnya yang bekerja kita lagi ada proyek, kita lagi minta hal yang kita tunggu, tapi kita tuh lupa ada hal yang lain yang kita nggak minta Tuhan udah kasih gitu. Jadi kita tuh sering lupa gitu. Jadi kita puji Tuhan karena sering diingatkan sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau kita tuh kadang-kadang kita masih punya rumah ya, tinggal di rumah dengan nyaman, bisa tidur, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Padahal kan ini kayak mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau di Semarang ini lagi ada musibah banjir, benar Pak Tommy ya? Kalau di rumah banjir kita habis mungkin ya. Tapi kalau kita melihat ya banyak lagi ada bencana, tapi kita ini bisa tinggal enak-enakan ya di rumah, nggak ada masalah, nggak ada apa. Dikasih kesehatan juga. Kadang-kadang saya dulu juga sering ya, maksudnya nggak bersyukur. Nah ini juga kalau kata dengar bersyukur nih, terngiang-ngiang minggu lalu waktu FOG itu ada fun fact katanya. Kenapa kok orang botak itu disayang Tuhan katanya? Ada yang tahu nggak? Jangan yang dari FOG kita ya, udah tahu semua ini. Karena orang botak itu sering bercukur katanya. Ya, kayak saya kan seminggu sekali bercukur ya, jadi makanya Tuhan sayang sama orang botak katanya, kata kita sering bersyukur. Ya. Saat itu sampai mana tadi ya? Oh ya, iya, makanya. Tapi jangan sampai pulang dari semuanya dicukur semuanya, jangan ya. Ini memang mungkin karunia Tuhan untuk saya ya. Jadi jangan yang lain jangan iri ya. Jadi kita tuh harus bersyukur pada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang begitu perhatian sampai hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Makanya kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kejahatan gitu ya, tidak kejahatan. Lagi mikir-mikir gitu, sama saya bawa lagi ngik. 2 minggu sebelumnya ya, 2 minggu sebelumnya sadar, di mana ya? Oh, ada di taman, dia lagi di taman dekat sekolah. Terus dia lihat lagi nih si Bambang nih,
ini memang lebih banyak Bambangnya ya, karena ini kan seperti possibility-nya tuh Bambang jadi penjahat gitu ya. Bambang lagi ngobrol-ngobrol, sama siapa nih ngobrol? Oh dia lihat dia lagi ngobrol sama ketua geng di sekolahnya, ketua geng yang nakal gitu loh. Ya udah terkenal nakal gitu, dia lagi ngomong-ngomong, dia dengar, ternyata ketuanya ini lagi challenge si Bambang ini. Bang, kamu ini kan udah join kita ada beberapa saat ini. Ini saatnya kamu membuktikan loyalitas kamu ke geng kita gitu. Geng kita ini lagi butuh TV. Ya. Coba kamu cari sana buat geng kita ada TV, kalau enggak kita enggak bisa nonton bola gitu ya. Akhirnya si Bambangnya tadinya bingung. Terus maksudnya saya harus cari di mana? Ya kamu cari speaker sendiri. Itu saya dengar-dengar di tempatnya Melati lagi kosong, nggak ada, lagi pergi semua orangnya. Terus dia bilang, saya harus ngerampok. Ya pikir sendirilah gitu ya. Akhirnya ternyata itu si Mawar dengar, wah berarti ini waktu tadi dia lihat si Bambang ini ngerampok, berarti ini penyebabnya gini ya, karena dia di panas-panasi sama ketua geng nakal ini. Terus dia dibawa lagi nih sama mesinnya. 2 minggu sebelumnya setelah itu ya, 2 minggu sebelumnya dia sadar lagi di tempat di dekat sekolah gitu. Bambang lagi dong ya, lihat Bambang. Dia lagi ngomong sama ketua gengnya lagi nih, ketua gengnya. Ketua gengnya ngomong, Bambang, kamu jangan khawatir, tadi di bus kamu dihina-hina, diolok-olok sama orang satu bus. Jangan pedulikan mereka tuh nggak tahu kamu. Aku nih yang paling tahu kamu. Di geng saya tuh pasti bisa menghargai kamu apa adanya gitu. Ternyata si Bambang ini sering dibully di sekolah ya, karena anaknya tuh cupu ya. Nggak banyak teman, nggak ada teman, jadi dia sering dibully. Ternyata ketua gengnya ini memanfaatkan gitu ya, bilang ke Bambangnya, oke kamu join saya aja, kita satu geng pasti bisa menghargai kamu. Jadi si Mawar ini melihat, wah ini cikal bakalnya, ternyata kenapa kok si Bambang ini nanti akhirnya bisa jadi ini ya gara-gara ini. Bawa lagi dia. Bawa lagi, tadi kan dia lihat, dia bilang kan orang bully dia di bus gitu kan. Terus ternyata dibawa lagi 5 menit sebelum itu ya, 5 menit sebelum itu, berarti gak lama ya, 5 menit sebelum itu. Terus waktu dia sadar, lagi di bus stop ya, di bus stop. Terus dia kan mikir nih, di bus stop berarti jangan-jangan ini tadi si Bambang nih dibulinya di bus yang bakal kita naik ini. Nah, terus dia waktu di bus stop tanya sama teman-temannya yang lain, ada yang lihat Bambang enggak? Terus teman-temannya kaget kan, ngapain kamu cari Bambang? Kamu jangan sampai ngomong sama Bambang loh, nanti pamarmu turun ya. Kalau kamu ngomong nanti malah bisa nggak jadi ketua OSIS karena pasti semua penggemar-penggemarmu meninggalkan kamu. Terus lihat dia dari jauh lihat Bambang mau datang gitu kan, tapi dia dalam hatinya tetap mau ngomong sama Bambang ini. Akhirnya ketemu sama Bambangnya, dia ngomong, Bang. Terus si Bambangnya kaget juga, kok sampai si Mawar ini ngajak ngomong dia gitu. Ngomong-ngomong dikit, tanya basa-basi gitu. Terus waktu busnya datang, si Bambang ini tanya ke Mawarnya, Mawar nanti aku boleh nggak duduk di sebelah kamu? Karena kan biasanya tuh nggak ada orang yang membolehkan dia duduk di sebelahnya di bus itu gitu. Nah waktu mereka masuk ke busnya, si Mawar duduk, tadi kan si Bambang tanya, boleh nggak duduk di sebelahmu? Kan masih kosong nih, terus si Mawar ngomong, sorry nih Bang, kursi ini nanti bakalnya buat Melati, kan nanti the next bus stop itu Melati biasanya duduk sama saya gitu. Ya udahlah katanya si Bambang terima gitu kan. Dia jalan, terus dia ingat ini waktu di kejadian sebelumnya itu kan Bambang dibully karena tadi saya belum ngomong ya, dia tuh jatuh tadi di busnya jatuh, makanya sama teman-temannya gitu
diketawa-ketawain gitu loh. Jadi waktu si Mawar ini akhirnya bilang jangan duduk sebelahnya, dia kan jalan ke belakang terus Mawar teringat gitu. Wah ini bentar lagi dia mau jatuh gitu kan. Akhirnya dia melupakan semuanya yang dia khawatirkan kalau sampai si Bambang duduk sebelahnya, dia bakal kehilangan segala-galanya. Akhirnya dia melarikan diri, Bang, duduk aja lah sebelahku nih, kosong. Akhirnya Bambang duduk. Ya benar, waktu dia duduk, satu bus semua itu udah menghina-hina si Mawar ini. Ngapain sama Bambang? Biasalah anak SMA kan biasanya diceng-cengin gitu ya. Kalau lagi gitu kan, diceng-cengin gitu kan, akhirnya dia tetap duduk situ sama Bambang. Dan dari situ ceritanya kan terus nih. Karena itu berubah, jadi kan Bambang nggak ketemu nih. Kan dia nggak dihina-hina, terus dia nggak jadi ketemu ketua geng yang tadi yang dia harusnya gabung nggak ikut kan. Jadi hidupnya yang tadinya kita lihat tadi yang 3 tahun kemudian harusnya dia merampok di convenience store tadi, akhirnya nggak terjadi karena Mawar ini akhirnya mau menerima si Bambang ini duduk sebelahnya, pelan-pelan jadi temennya. Si Bambang pun jadi lebih confidence, akhirnya sedikit-sedikit bisa memiliki teman-teman gitu kan. Dan dia nggak dibully lagi. Jadi apa yang tadi dilihat Mawar pertama kali itu nggak terjadi ya, nggak terjadi karena Mawar mau menawarkan dirinya untuk jadi temannya si Bambang ini. Walaupun akhirnya pun Mawar tidak jadi ketua OSIS ya, gagal total karena ya tadi seperti yang kita lihat. Karena semua orang jadinya nggak milih dia gitu, karena si Mawar mau berteman sama si Bambang. Jadi small action yang Mawar tadi berikan untuk mau membuka dirinya, menawarin dia duduk si Bambang ini, bisa merubah hidup Bambang yang tadinya harusnya jadi penjahat, dia tidak jadi penjahat. Ya. Jadi akhirnya waktu dia nyampe lagi di tempatnya es krimnya Pak Budi ini, ya, gitu sampai di tempat situ. Hal pertama yang ditanyakan sama Pak Budi itu dia tanya gini, kalau sampai tadi dia tidak membolehkan Budi duduk di sebelahnya dan si Budi ini jadi perampok, ya, jadi penjahat. Oh, saya bilang apa tadi ya? Wah salah itu, ya Bambang yang betul, Bambang ya, Bambang. Kalau Bambang jadi penjahat, apakah itu salahnya Mawar? Bener nggak? Kan tadi harusnya kalau si Mawar nggak kasih kan jadi penjahat nih. Jadi kalau Mawar tidak memberikan kesempatan itu untuk Budi duduk dan jadi, Budi lagi, Bambang duduk jadi penjahat, apakah salah Mawar? Enggak ya. Kalau kita ingat-ingat minggu lalu dari khotbahnya Pastor Jerry, di end of the day ini kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita putuskan dalam hidup kita masing-masing ya. Jadi apa yang terjadi dengan hidup saya tidak tergantung sama orang lain ya. Kayak kemarin Pastor Jerry juga, Pastor bilang, walaupun papanya, opanya, semua pendeta tidak menjamin dia masuk ke surga. Ya sama dengan tadi. Walaupun Mawar tadi akhirnya tidak, ini pun ya bukan salahnya Mawar ya. Tapi inilah yang biasanya Tuhan itu berikan pada kita gitu. Tuhan sering memberikan kesempatan-kesempatan itu hadir dalam hidup kita untuk kita itu membagikan kasih, perhatian kita kepada orang lain untuk bisa merubah hidup seseorang. Tapi kadang kita sering melewatkan kesempatan yang diberikan pada Tuhan ya. Walaupun memang kadang-kadang kayak Mawar tadi dia kehilangan, tidak jadi ketua OSIS ya, karena juga Pastor Jerry juga pernah bilang kemarin, untuk to follow Jesus itu cost something ya, but to serve Jesus ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita harus membayar dengan hal yang paling mahal dalam hidup kita, tapi kalau hasilnya bisa merubah hidup orang lain,
Apakah kita masih mau melewatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat di Lukas 10 ayat 27. Ini ayat terakhir. Sama dengan tadi ayat yang pertama yang kita baca tadi ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Tantangan bagi kita semua ya. Apakah kita sudah siap untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita siap untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita? Waktu Tuhan memberikan kesempatan seperti ini dalam hidup kita. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu siap dalam hidup kita ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kadang-kadang kita mikir, nanti saya hilang ini, hilang itu, kita harus berkorban ini, bukan itu, tapi kita harus lihat dengan pengorbanan itu kita bisa melihat begitu besar perubahan yang kita lihat dari hidup orang lain, dari tempat lain. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa di luar sana juga. Jadi walaupun berat, ya, walaupun susah, tapi kita harus selalu siap dengan semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Karena kita harus selalu siap untuk menjadi berkat sekali lagi untuk orang lain, di segala waktu, di segala cara Tuhan dalam hidup kita nggak mau menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bagi berdiri semuanya.